Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani. Baiklah, di sini saya akan memberikan sebuah jawaban singkat dari soal UAS yang Bapak berikan. Yaitu yang pertama, jelaskan 6 standarisasi pemanfaatan media dalam pembelajaran menurut AECT. Yang pertama itu message atau pesan, yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain yang dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Nah, ini juga termasuk dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi atau mata kuliah atau bahan pengajaran yang diajarkan kepada siswa dan sebagainya. Yang kedua, people atau orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan atau menyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Nah, yang termasuk dalam kelompok ini tuh guru atau dosen, tutor, dan tutor siswa. Yang ketiga, materials atau bahannya itu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Nah, berbagai program media termasuk dalam media material seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan lain-lain. Yang keempat, device atau alat, yakni suatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya OHP, slide, video, tape recorder, dan yang lain-lainnya. Yang kelima, teknik yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan sebuah pesan. Misalnya, pengajaran terprogram atau modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, CBSA. Yang terakhir dan keenam adalah setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik, ruang kelas, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, taman, lapangan, dan sebagainya. Juga lingkungan yang non fisik, misalnya seperti suasana belajar itu sendiri, tenang, lelah, ramai, dan yang lain-lainnya. Nah, media pembelajaran kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada alat-alat audiovisual saja yang dapat dilihat dan dapat didengar, melainkan juga sampai pada kondisi pribadi siswa dan tingkah laku guru. Nah, soal yang kedua yaitu jelaskan unsur-unsur pengembangan media pembelajaran. Baiklah, jawabannya, media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar dan berfungsi untuk membantu dalam menyampaikan sebuah pesan kepada siswa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Dengan media pembelajaran maka kualitas belajar menjadi meningkat karena tidak hanya guru yang aktif memberikan materi kepada siswa, tetapi siswa juga dapat aktif di dalam kelas dan terlibat dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru. Nah, ada beberapa hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya media pembelajaran. Pertama yaitu proses belajar mengajar menjadi mudah dan menarik. Dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi menarik dan mudah dimengerti oleh siswa, sehingga siswa dapat mengerti dan memahami pelajaran dengan mudah. Yang kedua, siswa lebih belajar dengan efisiensi. Siswa belajar menggunakan media, maka belajar menjadi lebih efisien karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru juga memberikan materi bisa lebih berurutan dengan memberikan materi yang lebih mudah terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, membantu konsentrasi belajar siswa. Media pembelajaran dapat menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, maka dapat membantu konsentrasi belajar siswa di dalam kelas dan menerima materi yang diberikan oleh guru. Siswa tidak akan merasa bosan berada dalam kelas dalam menerima materi yang diberikan guru karena dengan menampilkan media pembelajaran maka siswa menjadi senang berada dalam kelas untuk belajar dengan baik. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, dengan adanya media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga ketika guru menyampaikan materi di dalam kelas maka perhatian siswa terhadap pelajaran dapat meningkat. Guru dapat menampilkan media pembelajaran yang menarik dan perhatian siswa pun sebelum pelajaran dimulai akan terlihat. Nah, soal yang terakhir, tuliskan kelebihan dan kekurangan dari media grafis, proyeksi, dan audio. Yang pertama itu media audio. Kelebihannya dapat memusatkan perhatian dan mempertahankan
pemusatan perhatian. Yang kedua, harganya relatif murah. Yang ketiga, sifatnya mudah dipindahkan. Yang keempat, bisa mengatasi masalah waktu jika digunakan bersama-sama. Yang kelima, dapat mengembangkan daya imajinasi anak. Yang keenam, dapat merangsang partisipasi aktif. Yang ketujuh, dapat memusatkan perhatian siswa. Nah, kekurangannya dari media audio yaitu sifat komunikasinya satu arah. Biasanya siaran disentralisasikan sehingga guru tidak dapat mengontrol. Yang terakhir itu penjadwalan pelajaran dan siaran sering menimbulkan masalah. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan media proyeksi. Yang pertama, kelebihannya, materi yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara bersamaan. Yang kedua, kelebihannya, perhatian anak dapat dipusatkan pada objek tertentu. Yang ketiga, fungsi berpikir penonton dirangsang dan dikembangkan secara bebas. Yang keempat, film bingkai berada di bawah kontrol guru. Yang kelima, penyimpanannya mudah. Yang keenam, film bingkai dapat mengatasi keterbatasan ruang. Yang terakhir itu film bingkai adalah media yang relatif sederhana. Kekurangannya, pertama, karena bersifat lepas, maka film bingkai lebih mudah hilang. Yang kedua, hanya mampu menyajikan objek-objek secara diam. Yang ketiga, memerlukan ruang yang gelap. Yang terakhir itu memerlukan ruangan yang gelap. Oke, kelebihan dari penggunaan media grafis dalam PBM adalah yang pertama, bermanfaat untuk menerangkan data kuantitatif dan hubungan-hubungannya. Kemungkinan pembaca untuk memahami data yang disajikan dengan cepat dan menyeluruh, baik dalam bentuk ukuran jumlah pertumbuhan atau arah suatu kemajuan. Penyajian angka akan lebih cepat, jelas, menarik, ringkas, dan logis. Oke, kekurangan dari media grafis dalam media pembelajaran adalah kelebihan penjelasan guru dapat menyebabkan timbulnya penafsiran yang berbeda sesuai dengan pengetahuan masing-masing anak terhadap hal yang dijelaskan. Penghayatan tentang materi kurang sempurna karena media gambar hanya menampilkan persepsi indera mata yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan seluruh kepribadian manusia, sehingga materi yang dibahas kurang sempurna. Tidak meratanya penggunaan media tersebut bagi anak-anak dan kurang efektif penglihatannya. Biasanya anak yang paling di depan yang lebih sempurna mengamati media tersebut, sedangkan anak di belakang semakin kabur. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.